Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni mubarakan aynama kuntu Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan segala syukur kepada Allah yang mana pada pagi hari Jumat ini Allah Subhanahu wa taala ringankan kita, rahmati kita untuk sama-sama salat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah salat subuh kita diterima oleh Allah. Dan semoga dan senantiasa kita diberi istiqamah oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tak kala Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab, di situ Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesarannya agar kita sama-sama merenung, agar kita sama-sama menghayati bahwa di sana ada zat yang maha kuat. Di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah saat tsunami di Aceh, Masjid Darussalam begitu kokohnya, sekalipun di samping kanan kirinya terhempas badai rumah-rumah penduduk saudara. Mudah-mudahan yang meninggal diberikan syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kejadian di Palu saudara. Bangunan-bangunan sekelilingnya hancur, di situ masjid kokoh tetap tidak tersentuh apapun. Begitu pula baru-baru ini di Kalimantan Selatan, tak kala badai banjir menerpa Kalimantan Selatan, di situ ada masjid jangan lagi diterpa badai banjir, bahkan airnya pun tidak masuk dalam masjid itu saudara. Di sini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah hadir, Allah ada. Saudara, azab ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan tiga komponen manusia sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadits qudsi yaqulullah tabaraka wa taala, inni la ahimmu bi ahli al-ardi 'adaban fanadartu ila ummari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar saraftu 'adabi anhum. Rawahu al-Baihaqi an Anas bin Malik. Saudara, tak kala Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab buat penghuni bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala melihat orang-orang yang meramaikan masjid, orang-orang yang bersujud di masjid, orang-orang yang sholat di masjid, orang-orang yang datang untuk i'tikaf baca Al-Quran di masjid. Maka azab itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu kampung, pada satu kota, pada satu negeri, karena banyaknya orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua saudara, wal mutahabbina fiyya, orang yang saling mencintai karena Allah. Tidak ada dunia di dalamnya, tidak ada maslahah di dalamnya. Karena kalau cinta karena kepentingan saudara, cinta itu akan pendek saudara. Tapi kalau cintanya karena Allah, cinta itu akan abadi saudara. Ini cinta antara kita dengan sesama manusia karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berjalan sampai bermil-mil lalu didatangi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, di tengah jalan ditanyai, "Mau kemana kamu?" "Saya mau datang ziarah ke saudara saya." "Apakah kamu ada kepentingan dunia padanya?" "Tidak." "Ada maslahah?" "Tidak." "Ada pekerjaan?" "Tidak." "Saya ziarah ke saudara saya itu karena Allah Subhanahu wa taala." Lalu malaikat tadi mengatakan, "Ana rasulur rabbil alamin." Saya adalah utusannya Allah, Tuhan semesta alam ini. Ingin mengatakan kepadamu, sesungguhnya Allah mencintai kamu karena kamu mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau cinta
antara kita dengan sesama karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta sesama manusia, laki perempuan, saudara, jangan sekali-kali mencari cinta. Tawaqqafu bahad 'anil hub. Berhentilah kalian mencari cinta. Tapi carilah kejujuran sebelum cinta. Carilah kesetiaan sebelum cinta. Carilah kenyamanan, keamanan sebelum cinta. Carilah kerinduan yang tidak ada putus-putusnya sebelum cinta. Carilah sandaran untuk selamanya sebelum cinta. Jangan kau cari cinta yang pada awalnya seperti burkan, seperti lahar yang meletup-letup. Nanti pada akhirnya padam dengan sendirinya dan mati. Carilah kesetiaan, carilah kedamaian, carilah kejujuran, carilah sandaran seumur hidupmu sebelum cinta dan keluh kesahnya, saudara. Saudara, wal mutahabbina fiyya. Yang ketiga, wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang bangun 1 jam sebelum subuh, dia mengucapkan istighfar, dia memohon ampun kepada Allah, maka akan diberikan ampun bagi yang membacanya, dan bagi tetangga-tetangganya, dan bagi orang yang tinggal di kota di mana orang yang banyak baca istighfar. Saudara, berapa kali Habib kasih tahu, kalau ingin melihat ahlil jannah, saudara ingin melihat ahlil jannah yang ada di muka bumi ini, lihatlah orang-orang yang berjalan pada waktu petang untuk menuju ke masjid, yang mukanya bercahaya, yang mukanya dipenuhi nur daripada cahayanya Allah Subhanahu wa taala, yang berjalan langkah-langkahnya diiringi dengan istighfar dan salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah orang yang akan dipenuhi nurnya kelak yaumul qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai kadang-kadang menangis kalau saya keluar kota, saya berhenti sejenak di dekat masjid, saya melihat Pak Haji berjalan ke masjid, ibu-ibu berjalan ke masjid sebelum azan dikumandangkan. Saudara, mukanya bercahaya, mukanya penuh nur, mukanya penuh semangat. Itu orang adalah tanda-tandanya orang ahli jannah. Mudah-mudahan kita termasuk dari mereka, ya Allah. Lalu saudara, wal mustaghfirina bil ashar. Banyak beristighfar di waktu sepertiga malam ini, saudara. Apalagi pada bulan Rajab ini. Rajab adalah bulannya Allah, bulan tempat kita banyak beristighfar. Siapa yang ingin mapan hidupnya, hendaklah dia banyak istighfar. Siapa yang ingin keturunan, hendaklah dia banyak istighfar. Siapa yang ingin nyaman hidupnya, hendaklah dia beristighfar. Datang seseorang kepada Imam Hasan al-Basri sebagai penutup cerita ini, "Ya Imam, saya tidak punya anak, ya Imam. Akthir min istighfar. Alaika bil istighfar. Perbanyaklah kau baca istighfar." Datang lagi seseorang, "Ya Imam, negeri saya paceklik, tidak turun hujan, ya Imam. Perbanyaklah kau baca istighfar." Lalu datang lagi, "Ya Imam, kerjaan saya jatuh, ya Imam." Sayyidina Hasan al-Basri mengatakan, "Alaika bil istighfar." Orang-orang heran, "Ya Imam, pertanyaan yang berbeda, jawaban yang sama. Apa rahasianya, ya Imam?" Lalu Sayyidina Hasan mengutip firman Allah, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Faqultu astaghfiru rabbakum, perbanyaklah kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, nanti akan menurunkan hujan di tempat di mana paceklik, di mana panas, di mana bumi sudah pecah-pecah karena tidak ada hujan. Maka perbanyaklah istighfar. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal. Bukan mal, wa yumdid artinya mat panjang, akan melebarkan, meluaskan rezekimu dengan harta, dengan uang yang sampai kau susah untuk menghitung pemberian Allah Subhanahu wa taala karena berkatnya banyak istighfar. Wa yumdid bi amwal wa banin, dan orang yang tidak punya keturunan hendaklah dia banyak beristighfar. Datang seseorang ke Syekh Awad Al-Madani. Saya waktu itu hadir, Habib Zain juga hadir di tempatnya Syekh Maharus Ali, saudaranya Usama bin Laden. Ada orang datang, "Ya Syekh," dia bilang, "saya minta doa, minta ijazah supaya saya punya anak." Katanya Syekh, 2 tahun yang lalu orang itu datang, dan orang itu hadir sekarang di tengah-tengah kita. Ada maulid di Madinah. Saya katakan saya tidak memberikan ijazah, tapi perbanyaklah kalau engkau ingin mempunyai anak, banyaklah engkau baca istighfar karena Allah janji orang yang banyak istighfar akan diberikan keturunan oleh Allah yang saleh dan salehah. Akhirnya diamalkan oleh orang ini.
2 tahun kemudian orang itu hadir kepada Syekh Awad dan menggendong anaknya karena berkahnya istighfar. Dan orang itu hadir di tengah-tengah kita sekarang, kata beliau. Akhirnya orang itu diminta berdiri dan menggendong anaknya dan disaksikan oleh guru besar saya, Al-Habib Al-Alamah Zain bin Ibrahim bin Sumit, saudara. Ini karena berkatnya saudara istighfar. Mari saudara, pada bulan Rajab ini kita membaca istighfar Rajab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, mengangkat bala musibah pada negeri ini, dan Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita, memberikan kita sehat afiat ya rabbal alamin. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا رب اغفر لي وارحمني وتب علي 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 رب اغفر لي وارحمني وتب علي